Wakil Bupati Waikanan Dr. Andes Ali Rahman MT menghadiri acara pembukaan pertemuan audit stunting serta manajemen kasus stunting di Kabupaten Waikanan. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkab Waikanan pada hari Rabu 23 Maret 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi Lampung, Dr. Andes Rudi Budiman dan jajarannya, Asisten 1 Sekdakap Kabupaten Waikanan, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Bagian di lingkungan Kabupaten Waikanan, serta Camat se-Kabupaten Waikanan, Ketua Organisasi Profesi, Kepala UPT-KB, Penyuluh KB se-Kabupaten Waikanan. Dalam sambutannya, Ali Rahman menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Lampung Dr. Andes Rudi Budiman yang sudah berkenan hadir di Kabupaten Waikanan. Dalam sambutannya, Ali Rahman juga mengatakan peningkatan kualitas manusia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Dengan salah satu indikator dan target prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita yaitu 14% pada tahun 2024. Beliau juga menambahkan berdasarkan penelitian dan pemahaman status gizi, angka stunting pada tahun 2017, 1 dari 3 balita masih mengalami stunting. Serta berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, prevalensi stunting pada balita mengalami penurunan 30,8% pada tahun 2018. Namun angka tersebut masih cukup tinggi. Dalam kesempatan acara tersebut, Ali Rahman mengatakan di tahun 2020, pemerintah Kabupaten Waikanan tidak melaksanakan audit dikarenakan terbatasnya anggaran. Namun di tahun 2017 sampai 2019 sudah ada dan sudah lengkap dan ia berharap dapat berkolaborasi antara PLKB Pendidikan dan PKK. Hal ini bertujuan untuk menekankan stunting yang ada di Kabupaten Waikanan. Dibacakan sama saya di sambutan bahwa di 2020 kita tidak melaksanakan audit stunting dan manajemen tidak kita laksanakan audit itulah karena katanya terbatas pada anggaran karena anggarannya tapi yang 2017, 18, 19 tadi udah ada lengkap itu dari yang 2020 nggak ada. Maka ini kalau dia benar-benar berkolaborasi antara LKB dan sama PKK ini untuk menekan stunting di Waikanan ini tadi itu dimulai dari gizi ibunya, kesehatan ibu dan anak KIA. Dukungan itu Pak, dukungan kita Pak dari Pemkab Pak. Oh lengkap, di SK panitia stunting ada, dana anggaran sesuai dengan kondisi yang ada kita anggarkan melalui PKB kan ada di desa-desa. Berapa Pak anggarannya Pak? Masih ini tanya langsung. Ya. Nanya sisanya benar. Ya. Sementara itu, Dr. Andes Rudi Budiman, Kepala BKKBN Provinsi Lampung, mengatakan tujuan melakukan audit kasus stunting ini karena banyaknya kasus stunting yang terjadi bukan hanya tidak berkurang, serta mempelajari bagaimana cara pola asuh masyarakat dan cara memberikan pola makan pada anak dengan baik dan benar. Menurut Rudi Budiman, kasus stunting di daerah Lampung sudah cukup baik, dari 20,6% menjadi 18, sekian persen dan sudah di bawah standar WHO yaitu 20% dan diharapkan angka stunting dapat terus menurun. Karena dampak dari stunting ini dapat mempengaruhi dari segi kesehatan dan pendidikannya yang tertinggal serta dikhawatirkan tidak bisa mencermati pendidikannya dengan baik. Boleh dijelaskan nggak sih Pak untuk pemahaman masyarakat ini Pak? Sebenarnya stunting ini disebabkannya karena apa nih Pak? Ya memang kan tujuan kita bagaimana kita melakukan audit kasus stunting, manajemen stunting. Ini terkait dengan percepatan penurunan stunting sesuai dengan arahan dari Presiden Perpres 72 tahun 2021. Nah kita berharap angka stunting itu akan turun 2024. Nah sekarang ini kan masalah stunting masih ada dan ada yang bilang naik, ada yang bilang turun. Angka nasional ini angka saya masih sudah rendah, itu kan berarti ada kasus-kasus stunting yang terjadi. Nah banyaknya kasus stunting yang terjadi itu kan bukan hanya
kita tidak bergerak, tapi bagaimana pola asuh dari masyarakat juga yang belum secara masif, belum tahu bagaimana memberi makanan yang baik dan benar ke anak, bagaimana pangan lokal yang sudah banyak berlimpah di daerah, tapi dia tidak bisa memberikan makanan yang bervariasi dan memasaknya dengan baik dan benar. Ini salah satu contoh dari yang sederhana sebetulnya kan. Belum lagi ditambah kasus-kasus sanitasi air bersih yang belum terselesaikan dengan baik. Contoh tadi singgung masalah air udah ada, tapi dia air galon. Air galon kan nggak menjamin bersih kecuali air aqua yang betul atau air yang lain lah yang sudah kemasan baku. Tapi kan galon yang hanya isi ulang itu beresiko ada bakteri lain di situ. Untuk di Lampung Pak? Iya, angka stunting di Lampung ini kan penularan sudah cukup baik ya, dari 26,6% itu menjadi 18,5%. Ini yang paling tertinggi penurunannya dan di bawah standar WHO 20%. Sebenarnya udah bagus. Tapi kan kita tidak menginginkan angka stunting lambat laun harus turun terus. Jadi kalau angka stuntingnya sedikit ya alhamdulillah kualitas yang kita ke depan akan lebih baik. Karena kalau dengan stunting masih terjadi, masih banyak, gimana mau anak-anak itu berkembang dengan baik, kualitas dari kesehatan, pendidikan pasti akan tertinggal. Walaupun mereka hidup layak seperti masyarakat umumnya, dia pendek, aktivitas bagus, tapi pada saat dia masuk kelas tertinggal. Jadi nggak akan mungkin mencerna pendidikan dengan baik. Dan pada saat usia dewasa dia akan dihinggapi berbagai hal penyakit ikutan, diabetes, kegemukan, penyakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Itu yang kita tidak harapkan. Solusi simpelnya Pak, solusi paling simpel ya Pak. Dari Belambangan Umpu Waikanan, Onal Irfan, Lampung JTV melaporkan.